model. Jadi SD di desa model tersebut mendapatkan alat cuci tangannya dan sabunnya untuk mereka benar-benar dilakukan. Jadi bukan hanya himbauan, tetapi kita ada itu alat untuk mereka lakukan. Di luar dari itu, PKK kami itu buat supaya anak-anak itu tahu bahwa ini prokes yang harus dilakukan. Di luar dari itu, kita tahu persis bahwa salah satunya di luar dari prokes yang harus dilakukan, kita harus menjaga imun, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, maupun keluarga lah ya. Jadi kami itu kebetulan saya juga jabatan ada sebagai anggota DPR RI. Kebetulan komisinya itu komisi ada peternakan, jadi hewani kan ya kalau tidak salah, hewani, sehingga saya mendapatkan data untuk saya lupa berapa tapi puluhan ribu telur yang memang kita bagikan sampai dibantu oleh ibu-ibu bupati setempat untuk bagikan sampai tingkat pelosok desa untuk gizi mereka itu tercapai lah. Nah, khusus untuk anak-anak di dalam perjalanan, kita tahu bahwa tahun ini baru berapa bulan yang lalu lagi ngetren kan yang namanya vaksin. Jadi saya bikin beberapa tema untuk vaksin tersebut untuk anak-anak. Khusus untuk anak. Jadi kan kita tahu bahwa waktu vaksin launching dari pusat itu serentak kita di NTT rata-rata adalah untuk umum, ya kan? Tetapi kan masyarakat di Indonesia termasuk di NTT ada yang namanya difabel, ya kan? Namanya ibu hamil, anak-anak. Nah itu yang mana saya rasa penanganannya itu kan harus lebih khusus ya. Jadi kami tim pengelola PKK provinsi sudah melakukan itu dan memfasilitasi difabel. Ini sudah hampir yang ketiga kali, ya kan, setiap minggu berturut-turut untuk mereka melakukan vaksin. Setelah itu juga ibu hamil dengan POGI, IBI dengan BKKBN juga kami memfasilitasi untuk dibantu oleh gubernur juga melalui Dinkes vaksinnya. Banyak sekali kan yang mau vaksin, udah vaksin pertama, vaksin keduanya mungkin tidak bilangnya susah. Tapi makanya itu yang PKK memfasilitasi itu. Dan khusus untuk anak-anak, pergumulan dari orang tua sendiri. Orang tua sendiri kan tahu bahwa ini ada wacana bahwa akan tatap muka untuk sekolah. Syaratnya, paspornya untuk masuk bisa itu adalah vaksin. Sedangkan anak-anak kan bingung 12 sampai 17 tahun kemana mereka harus vaksinnya juga. Jadi kami tim PKK berinisiatif untuk yang namanya vaksin goes to school. Jadi kami mulai setiap Selasa sudah beberapa minggu ini kami goes to school menjemput bola. Jadi mereka terdaftar di sekolah untuk vaksin tersebut. Untuk memang solusinya belum ada, obatnya belum ada. Salah satu penangkalan mencegah untuk kita mengurangi resikonya terhadap vaksin. Oke, jadi dari paparannya Ibu Bunda bahwa ada kolaborasi yang begitu luar biasa gitu ya untuk dalam program-programnya PKK ini supaya setidaknya mencegah penularan gitu sampai endingnya adalah vaksin goes to school gitu ya. Luar biasa. Memang kebetulan tadi kan kakak bilang bahwa kami PKK ini dalam tanda kutip pasukannya itu sampai dasar wisma. Iya benar. Jadi kami ini benar-benar bisa untuk membantu untuk memfasilitasi itu. Ya. Dan nanti tanggal 7 ini saya launching itu di Kota Kupang. Tapi tanggal 7 ini saya akan webinar bersama seluruh ketua PKK kabupaten kota supaya mereka di kotanya buat yang sama, setelah itu turun ke tingkat kecamatan, tingkat ke desa. Jadi kita membantu sesuai dengan perintah Pak Jokowi, harus siapapun harus membantu untuk percepatan untuk mendapat herd immunity. Oke. Tadi Bunda sempat bicara tentang desa model. Kalau di NTT ada berapa desa model? Desa model sementara ini kami ada 40. 40 seluruh NTT. Seluruh NTT. Oke. Ya. Berarti kalau gitu mungkin satu kabupaten bisa dapat 2 ya, Bunda ya? Iya, satu kabupaten sudah 2 karena setiap tahun dari 2020 saya lahirkan satu kabupaten desa model. Dan kebetulan di desa model tersebut kami ini memang sebelum COVID pun kami ada yang namanya karena masalah utama NTT itu semestinya menurut data kita juara satunya apa? Stunting terburuk dengan gizi terjelek. Jadinya bukan jangan sedih. Juara satu yang mana gitu? Juara satunya memang nggak menyenangkan. Tambahnya COVID ini saya rasa ini akan memperburuk kita lagi, ya kan? Sehingga memang dari sebelum COVID pun kami sudah yang namanya ada asupan tambahan itu untuk kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh SD di desa model tersebut sama seluruh PAUD.
dan kami punya program PMT, program makanan taman itu beda dengan lain karena kami tidak memberikan itu sesuatu yang instan, yang di jus-jus itu. Kami itu lebih ke, karena menurut saya pangan lokal kita, kalau kita lihat bahwa yang di jus-jus pabrikan itu, kalau kita bandingin seharusnya pangan lokal kita itu sebenarnya lebih bagus gizinya. Untuk itu salah satu kelor ya, seperti itu. Jadi kita ibu-ibu PKK-nya yang memasak untuk ini semua lini. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, balita, SD sama PAUD, mereka setiap harinya selama setahun penuh, ya kan. Terus tahun 2000 punya desa model, tahun 2021 juga tetap sama. Jadi supaya memberantas gizi buruk dan mencegah stunting. Dan ibu-ibu PKK senangnya bahwa ada unsurnya juga, misalnya contoh menunya itu sesuai ahli gizi Rp5.000, kami anggarkan Rp6.000 karena ibu-ibunya itu per kepala. Jadi ibu-ibunya pun anak saya sehat, tetapi ibu-ibunya juga dapurnya ngebul. Ya, ibu-ibunya senang karena anak-anaknya itu makan makanan yang bergizi gitu ya. Dan setiap hari.